isi, nggak ada orang, terjadi. Kalau hatimu sudah merasa selalu dilihat Allah, bahkan melihat Allah, nggak mungkin hatimu maksiat, nggak mungkin. Niki maksudnya maksiat kol hati loh Pak ya, nggak mungkin Pak maksiat hatimu, bukan mungkin. Nah, untuk bisa sampai dalam zona di situ, kembali lagi, kenalilah zikir. Itu yang dimaksud zikir adalah hatimu sadar dan menyadari dengan iman itu tidak ada selain Allah yang wujud, yang apapun, yang berkalam apapun, harus duduknya hati jenengan tembriku. Jadi itulah yang dimaksud solo, proses perjalanan si salik untuk menuju dan bertemu Allah. Boleh kalau buka rahasia? Boleh nggih? Tapi jangan tersinggung loh ya. Estu. Los. Atas dasar pengalaman diri saya sendiri Pak, mboten jenengan. Ketika saya sudah memegang dzikir jahri dan siri, mesti, nah wis, tak omong no mesti, berjalan di tempat di makom mukasyafah Pak. Apa makom mukasyafah? Makom kebuka ego IP makhluk. Di dalam makom itu ada alam, malakut, jabarut, lahut. Siapa malakut? Para malaikat. Jadi orang yang sudah dibukakan Allah di dalam alam kasyaf, alam mukasyafah itu Pak. Jadi beliau tahu keliwar-keliru malah malaikat. Lho nggih, keliwar-keliru malaikat. Jadi si A kapan itu meninggal kok yo ngarepe omah wis dienteni malah ana tengok-tengok malaikat. Israel tahu dia. Tahu Pak. Ini kita belum membahas musyahadah lho nggih. Belum, makom makrifat dereng. Disebabkan apa kita itu dimasukkan Allah di makom mukasyafah? Kuat dzikir sir sampean kali jahr. Kan ada petunjuknya Pak. Jari la ilaha il pas ilallah hujam ning ati. Jadi kudu angen-angen seperti lafat, membayangkan lafat menghujamkan Allah. Iki pendidikan sing kula trima. Jadi la ilaha il berbentuk segitiga. Hati kepala harusnya pinten hitungannya saake-ake makanya ndak sama ngeluh loh niki kula seneng jenengan apalagi didorong share lu wis kanca-kanca sing biasa lenggah share tapi katakanlah belum mengenal niki lho ya belum mengenal iki sampak nyun sewu Pak cagak iku melok dzikir krungu kuping niki semuanya berzikir, rambut berzikir. Iku ya gak sak wulan rong wulan, tahunan oleh istiqomah iku muncullah satu karomah, muncullah satu hikmah, akhirnya Allah buka niki. Wis malakut. Kedua jabarut. Para begebluk niki, Pak. Ngerti begebluk? Tahu begebluk? Jin, iblis dan lain sebagainya. Jadi sampean kepingin ketemu eprit gampang. Ya. Misalkan sampean kepingin sugih ini ya gampang Pak. Estu. Ketiga, lahut. Di situ alam para kekasih-kekasih Allah, anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wasyalihin. Semuanya berkumpul di situ. Tidak di alam barzah, mboten. Nek alam barzah itu golongan roh yang ketika saat di dunia menolak terhadap ajaran untuk menuju dan bertemu Allah. Itu barzah. Makanya mengapa di dalam Al-Quran dikatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi alam barzah itu adalah barzah itu dinding yang tebal untuk membatasi antara alam dunia dan alam akhirat. Ini enggak akan dibuka oleh Allah jikalau tidak datangnya ila yaumi yub'atsun, hari kebangkitan. Hari kebangkitan akan terjadi setelah hari kiamat. Lho ngene ora cetha sampean. Kiamat itu apa sih? Hakikate yo ngentekno donya ning jero jagat atimu. Iku kiamat. Baru bangkit ruhmu asale mati menjadi hidup.
asale buta menjadi melek. Ini nek durung jelas yo mburek. Aduh aku gregeten aku. Oh nggih. Jadi mohon maaf. Ini miturut pengalaman diri saya sendiri. Ini saya akan diletakkan di sini, Pak. Makanya konco-konco sing dzikir sirta lewat khofi mlebu nanggone latifah, tolong barangkali dilebokno Allah ning ngone alam lahut ketemu Kanjeng Nabi, sampeyan takon. Aku pesen takono. Mengapa sih saya kok bilang seperti ini? Bukan berarti saya ragu loh, Pak. Enggak. Itu untuk memantapkan bahwasanya dinul hak itu wajib. Wajib kula sampaikan dan wajib setiap individu mestinya sampai ke sini. Pertimbangan sok cek mboten getun buri. Ini sudah kami sampaikan, terus tetap wa aktsaruhum la yu'minun. Ya udah, enggak ada masalah. Makanya tanya ke Rasulullah, betul enggak beliau juga menyampaikan tentang ini? Sehingga saya berani bertaruh kalau beliau menjawab la tidak, saat itu juga tak tutup aku gak kadek ngaji gak taekan. Wis penak dong. Pun. Maka di sini saya akan dimasukkan Allah sebagai predikat kasaf suwari, Pak. Padahal di sini ada dua. Ada kasaf syuwari, ada kasaf maknawi. Sing kasaf syuwari, saya ini yang ketika saat belum mengenal sirul asror, sehingga nggak mungkin ketika saya ketemu malaikat saya beriman Allah, gak iso, Pak. Tetap malaikat, berarti dalam hatiku masih ada iman selain Allah yang belum kami ahadiahkan. Padahal di dalam malaikat ada hidupnya Allah, betul? Pasti, Pak. Cuman saya tidak bisa nerombol temriku mboten saged karena belum mengenal niki sirul asror. Akhirnya sayalah yang dikatakan dalam surah Ibrahim ayat 3, Pak. Ada 3 ciri-ciri orang model saya. Pertama, saya jelas sibuk urusan ma'isyatu dunia, walaupun nah, jadi di sini ini makhluk ini karomah kayak golek duit gampang, Pak. Tamu teko, "Le, kamu dek wingi mari ngene ya." Wedi, Pak. Jenengan takok, "Bagaimana prospek garap aku?" Ketinggal pun, Pak. Apik terusno. Gak apik wis lereno. Jadi orang yang mengatakan orang ini tahu sebelum terjadi. Sampai ngadepi wong kaya ngene wedi mboten? Wedi, Pak. Umumi. Padahal ini bukan salah satu ciri kekasih Allah, bukan waliullah, bukan. Paham ya? Jadi kalau klarifikasi, kalau tegasno, Quran jawab mana yang disebut kekasih Allah? La khaufun alaihim walahum ya. Ati isok gak khawatir, gak isok takut dengan apapun. Kalau apapun selain Allah sudah tidak ada. Paham? Wis. Terus apabila jenengan iki sudah membawa sirul asrar, maka ketika saat dimasukkan Allah maqamu kasyafah disebut maknawi. Apa maknawi? Maknawi adalah pintu daripada musyahadah. Saklik is musyahadah, sehingga jenengan ketika ketemu malaikat hati sampai langsung klik Allahnya. Iblis klik Allahnya. Jin klik Allahnya. Para kekasih Allah klik Allahnya. Itulah, Pak, yang dimaksud api elek kabeh sangka Gusti iku kalau sudah duduk situ. Tapi iku mau gak akan berlaku bagi kita yang belum duduk di situ. Elek ya teko awake dhewe nafsu, apik teko Gusti Allah. Makanya imane sampean kali kula si aman tu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir dan seterusnya. Makanya oleh karena itu Muhammad sampaikanlah ini supaya melengkapi iman sing kaya kene kayak dadi ihsan. Itu loh asli nih. Cara orang itu ketika suluk mlebu alam maqam kasyafah biar bisa musyahadah makam ketunggalan, itulah alam kelanggengan.
Oke, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Siswandi dari Balung. Siswandi dari Balung. Langsung saja pertanyaan saya, kedudukan zikir dan doa, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kedudukan zikir dan doa? Tinggal melihat saya dari kacamata mana. Kalau saya lihat dari kacamata basyariah, tidak sama dengan kacamata basiroh. Apa sih doa itu? Apa sih zikir itu? Secara bahasa kacamata sifat basyariah, syariah Pak ya, zikir adalah, sudah dijelaskan dengan jelas, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Wis, iki umum. Doa adalah meminta. Doa adalah meminta. Padahal nek diterjemahno asine as-sholatu ay ad-du'a, memohon. Berarti masih ada dua. Ada yang minta, ada yang diminta. Zikirnya juga begitu. Ada yang berzikir, ada yang dizikirkan. Udah, itu sifat basariah. Dari hukum syariat sudah benar. Terus bagaimana dari sifat basiroh atau dari hukum hakikat? Apa sih zikir itu? Zikir adalah sadari hati sampean lewat iman, meyakini segalanya adalah Allah. Tidak diucap Pak lagi, tapi dirasa atau diimani. Jenengan aktivitas apapun, mengapa harus berzikir? Sholat, wa aqimus sholata li dzikri. Mengapa? Sholat itu supaya Anda ingat pada Allah, gak ingat pada lainnya. Itulah kedudukan zikir. Hatimu harus ngakukan, menyadari apapun yang terjadi pada diri kita, aktivitas, semata-mata itu adalah af'alullah. Doa, kalau kita tarik dari sisi hakikat, doa adalah makrifat Pak. Makrifat Allah. Ud'uni astajib lakum. Jaluk osiro nang aku. Jaluk osiro nang derajat, mboten. Artinya sebelum sampai iku metui derajat atau metui hajat, kudu metui Allah dhisik. Menemui Allah terlebih dahulu. Ud'uni, jaluk osiro kabeh ni ingsun. Apabila kau betul-betul minta padaku, maka astajib, tak wenehke. Lah iya nak buri. Berarti sebelum kita berdoa, sebelum kita mendapatkan apa yang kita minta, kita harus ketemu sing memiliki. Sampeyan ning gres sampeyan wonten pelemi mateng-mateng ya. Tonggo sampeyan iku tolat-tolek gak ono, sampeyan gak ero. Wis, gak izin sik, gak metuki sampean dulu, mau diambil, didol, jenengan piye? Ayo, marah, laporan. Tapi coba jenengan iki mang, cak di, ini ya, sinten no? Pak Suwandi, Pak Siswandi, bojo kula nyidam pelem jenengan nyuwun nggih. Jangankan nyun sewu Pak, jangankan beli, nyuwun kondo diwenehi. Apa yang terjadi dalam hati sampean? Radhiyatam mardiyah. Sampai dikatakan ya ayyatuhan nafsul mut, wahai jiwa yang damai, irji'i ila rabbiki. Loh, balik osik nang Allah. Disebut jiwa yang damai itu adalah jiwa yang kembali, yang bisa kembali pada Allah.
radiyatan mardiyah, Pak. Posisine wis gak ono haram belas. Saya minta iku ya lenggono, jenengan maringi ikhlas. Aku yakin sampean nggak akan marah, nggak akan marah. Mereka sampean diwong, kula wongno, ngoten nggih. Dadi kula totok sampean, Pak Siswandi, kasih tilem. Kula rentowo sirong jam Pak, ngoten ya. Terus jenengan moro buka lawang, loh, wonten apa? Tak utarakno, ngeten nih. Oh nggih, monggo. Mesti sampean ngoten. Sama dengan begitu. Kita berdoa pada Allah ada etikanya, Pak. Ada akhlak ilahiyahnya yang harus kita kedepankan. Akhlak ilahiyah itu bisa muncul dalam hati seseorang manakala zikir ini sudah menggelora. Baru akhirnya sakit medui Allah dhisik. Nikilah yang dimaksud in aroda syai'an ayyakula lahu kun wonten mriki. Dadi iradah tadi wis dadi iradahe Allah. Jelas nggih? Jadi doa harus makrifat dulu. Berarti ketika berdoa hati sampean aja arep-arep makhluke yang berupa yang akan dikasihkan. Ketika berdoa Anda harus duduk di tajalli. Itulah yang biasanya dilakukan oleh para kekasih Allah. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Karena itu urusan hati, Pak, datang Allah. Lesane si Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Kaya-kaya njaluk dunya apik, ndak juno dunyane apik, tapi jerone mboten teng dunya. Itu para kekasih Allah seperti itu. Paham ya? Nggih, ada lagi? Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten yai, sakderengipun matur nyuwun ngapunten ingkang kathah. Nggih. Beberapa hari niki kawula niku seneng dhewe yai. Dikala niku kula sampeyan atuh-atuhan dumateng panjenenganipun Tafsirul Asrar. Nah kula niku ketok nyobi dikang dinten niku sing akhirnya malam terakhir niku kula dipun panggih kalian nur utawa cahaya niku wau sing isinipun kula niku ken daim. Kengken daim. Kengken hakim. Nggih, daim. Oh, kengken daim. Nggih. Teng niku sehingga kula badane niku mboten seneng ngomong, nggih mboten seneng napa mendel mawon. Lah kesupen niki alhamdulillah pangasun niki kok kula saged wedal wis kendake niku terus pundi miturut panjenengan. Makanten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para calon kekasih Allah untuk menjadi kekasih Allah itu berbagai proses dari Allah yang sangat kompleks. Ketika si Salik untuk menuju Solo usul datang Allah. Allah itu memproses si A, si B, si C kadang juga nggak sama. Karena gak ono ceritane dalang kentekan lakon. Berbagai macam. Termasuk jenengan iki didhawuhi langsung dening Allah terkait masalah sholat daim. Terkait masalah dzikir daim. Daim itu apa? Langgeng. Akhirnya jenengan disuruh untuk meninggalkan kebiasaan bergaul terhadap masyarakat. Kami enek lho ya. Jauh rapopo. Tidak apa-apa, saya membenarkan. Tidak menyalahkan. Cuman konteks ini kalau kita tarik dari sosial masyarakat, sing gak paham, sing mboten paham lho ya. Mesti menyalahkan jenengan. Kok cike rabi gak tanggung jawab. Loh, kadang-kadang ini muncul dari orang dekat kita loh, Pak. Moro tuwa gak trimo, maring rabi anakku dingoni daduk. Tapi aku yakin
Jangankan orang dekat, orang jauh pun kalau mengerti pasti mengatakan benar. Memang begitu, Pak. Kadang sok si salik iki nggih ditekan Allah kengken meninggalkan pergaulan sangka dene masyarakat. Menyendiri. Hak ini benar. Tapi ada juga kadangkala si salik itu justru malah ditekan Allah untuk bergaul bahkan lebih daripada itu. Contoh Abu Hasan Asadili, sing ngarep mang contoh Imam Ghazali, contoh Syekh Abdul Qadir Jailani. Berarti keduanya tidak salah. Nggih niku sing kula maksud surat Al-Insan mang 2526 diletakkan 26. Tinggalkan keramaian. Diisyarahno 26 itu wa minal laili, malam. Malam itu berarti sepi, berarti kita mensepikan pergaulan dari masyarakat. Tapi sekali lagi saya katakan, pasti ada pendapat yang miring, itu hanya bagi mereka yang belum mengerti. Nah, apabila ditekan itu bijaksananya bagaimana terhadap orang dekat kita? Mohon maaf, Pak. Mungkin jenengan saged niru kula. Kula tahun 2006 habis haji ya, 2005 haji, 2006 niki kados jenengan. Bahkan luwih nemen. Aku wis gak kenal klambi, Pak. Gak kenal sarung. Gak kenal suwal jero njaba, wis gak kenal. Nek gak percaya sampean takok wong kampung gen kula. Muklason tau gendeng ya. Mesti ngono wong-wong. Padahal ora apa-apa Pak kula, ora apa-apa. Cuman yo sampean ngerti turu wong turu sih. Yus kados ngoten kuwi. Cuman sebelumnya itu terjadi bijaksana kita terhadap orang dekat kita. Mohon maaf loh ya, bisa ditiru, bisa ndak. Pamit nangone anak bojo. Sak wulan piro kebutuhanmu? Katakanlah 3 juta. Padahal iki mboten saged prediksi kapan buyare. Mboten ngertos. Wis setahun ae. Dene kok setahun iki kok wis gak ono utang-utang ngoten lho. Jadi 1 tahun itu kita cukupi dulu. Jrek baru kita melaksanakan tugas itu. Maratuwa yo menengae, merga wis ngerti, itu berarti tanggung jawab. Iki namanya bijaksana. Utange wis akeh, ben dina diparani Bang Titil, timbang sumpek-sumpek rek ngono. Gak kondo pisan sampai anak bojo. Akhirnya ya opini yang berkembang apa? Le mari rabi gak tanggung. Padahal jenengan iki menunaikan perintah yang lebih wajib daripada yang wajib. Nggih nek pas seperti Abu Hasan Asadili. Sembarangnya mewah, Pak, nyambut gawe trengginas. Tapi dia berzuhud di tengah umum. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Itu sing 25 ya niku. Jadi beliau itu hatinya selalu berzuhud pada Allah di tengah-tengah jasad ini berinteraksi dengan urusan dunia. Rasulullah pun juga begitu melaksanakan seperti ini. Wis kantun ningali warid perintah Allah dalam hati jenengan seperti itu, laksanakan. Nek pun kelaksanakan, nggih alhamdulillah. Engko gak iso mari nek gak dimarekno Pak. Ana sing marekno dhewe. Untung sampean gak cepot klambi, gak cepot suwal. Tapi semuanya itu Allah sendiri kok. Mboten sadar kok sampean kok. Akal wis gak sadar. Sebetulnya Pak, jenengan kali kula sedaya sampun nglampahi. Lah iku waktu alit ya. Lari alit marono latar isin mergai akale mboten fungsi. Dereng balik. Coba jenengan. Nek akal sampean wis ditarik Allah, baru Pak bisa terjadi Pak itu. Wong sampean kaya wong turu ngono ae. Wong turu gak ngerti apa, kaya apa jasate gak ngerti kok. Jarine wong-wong sak joke Muklason 2006 ngono gak ono wani wong munggahno orkes gak wani. Trosi lho Pak, setiap orkes ono, kula munggah, videoane kabur. Buyar. Niku kula dereng dadi kepala desa lho niku. Jadi wong sak kampung ngarani kula niki gendeng. Padahal mboten. Kula niki tilem. Tapi aneh. 2010 saya kena masalah
kasus 170 dan junto 160, akhirnya saya dipenjara 3 tahun, mulai penjara, malah aku didadekno lurah. Aku boleh mikir, jari lurah gendeng. Terus yang milih ya tambah. Wes iku sekedar hikayah Pak, cerita. Yang kami ambil adalah min asrofil majalis. Mana tempat yang disucikan? Bila mana berbentuk baju, itulah baju yang dibuat zikir. Bila mana berbentuk serban, serban yang dibuat zikir. Bila mana rumah kamar, kamar yang dibuat zikir. Bila mana sepeda, mobil, mobil yang selalu dijadikan sebagai zikir. Makanya nopo harta benda Rasulullah nek dilelang iku larang, karena termasuk min asrofil majalis, tempat yang disucikan oleh Allah. Ngene iki nek cara wong bahasa syariate barokah iki. Wong syariatan imane wonten mriku to. Metune barokah sebab teko surbannya. Wong Rasulullah pernah kok mengatakan, barang siapa hei sahabat yang bisa sholat khusyuk tak kasih serban hijau. Ini ada historisnya, tapi gak dibuka aslinya historisnya. Berzikir sirul asrof kefana'u dzikri. Akhirnya gak ada tuh sahabat yang bisa. Bahkan Sayyidina Ali waktu arep salam kelingan serban hijau. Sebetulnya mudah Pak. Sampai fokusnya dalam sholat sirul asrof sampai tekan fana'u dzikri. Pasti bisa. Mbuh pirang detik, mbuh pirang menit, mbuh pirang jam, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita fa'buduh niku. Pun arahkan hati untuk condong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi leres Pak pun niku proses jenengan, mungkin yang lainnya juga tidak sama dengan jenengan. Ketidaksamanya bukan berarti itu salah, tidak. Saya kesini itu bisa lewat kencong, bisa lewat tanggul, lah ngoten nggih. Jalannya berbagai macam. Kalau kita masih berdebat gara-gara beda jalan, misalkan kita terus tukaran beda jalan, sampai kapanpun tidak akan sampai pada musyahadah Allah. Bila mana kita masih membeda-bedakan bendera, aku yakin tidak akan pernah bisa sampai kita. Itulah namanya lari di tempat. Kalau bahasa hikam, koyok dini khimar ngumetno gilingane gandum. Mumet rini, balik rini, buat mana? Oke, ada lagi? Oke. Apa nggih, sudah 3 penanya. Setelah Bapak ini nanti karena ini sudah nggih. Nanti ada kesempatan untuk bapak-bapak perangkat mungkin nggih. Mungkin Pak Ngadimin yang tadi mau bawa kitab Al-Hikam itu nggih. Mungkin diberi kesempatan. Setelah itu ibu-ibu nggih. Nggih, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyono, warga Mbabatan, Sidomekar. Saya sering nonton kontennya Yai di YouTube itu ya, ngaji tingkat tinggi. Yang ingin saya tanyakan dari pemaparan Yai tadi yaitu untuk mencapai di posisi wa inna ilaihi rajiun, ruh harus terbebas dari hawa nafsu. Nah, pertanyaan saya, apakah untuk mencapai wa inna ilaihi rajiun harus melalui torekoh? Itu yang pertama Pak Yai. Ada yang kedua, tadi Yai mengungkapkan bahwa wujud Allah itu seperti kita semua. Saya teringat apa yang disampaikan Cak Nun, saya sering senang nonton YouTube. Cak Nun itu mengatakan sebuah ungkapan yang sifatnya pertanyaan tapi tidak dijawab. Kira-kira begini ungkapannya. Allah itu ada di dunia, apakah dunia ini ada di Allah? Itu yang ingin saya pertanyakan. Kemudian Yai, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita bisa mencapai wa inna ilaihi rajiun itu harus lewat thariqah? Betul. Cuman thariqah yang kami maksud bukan thariqah pada umumnya. Nyun sewu, iki sebagai bahan pertanyaan kita. Thariqah yang muktabaroh, muktabaroh itu apa? Sambung terhadap Rasulullah. Aku gak menyebutkan thariqah mana apa-apa, enggak usah ya. Saya gak menyebut identitas, enggak. Thariqah yang mutabaroh ini
di mana thariqah sanadnya sampai terhadap Rasulullah. Yang sekarang ini itu tidak kami bahas. Sebab thariqah yang dimaksud thariqah adalah jalan. Jalan yang manakah yang pernah dilakukan Rasulullah? Satu, dua, apakah thariqah mu'tabaroh sekarang ini itu dulu sudah muncul zaman Rasulullah? Gak usah dijawab. Secara lisan gak usah dijawab. Sekarang kalau kita bertanya, Rasulullah thariqahnya apa? Di dalam Al-Quran setahu saya ada dua surah yang menjelaskan. Pertama adalah surat Maryam ayat 36, dibuka. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Surat yang kedua Az-Zukhruf 64 ayat 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Setahu saya ada dua. Entah barangkali ada surat lain yang menjelaskan, wallahu a'lam. Setahu saya. Nanti kalau ada tolong dikasih tahu ya. Ini tadi yang saya katakan, fa'budu. Rasulullah mengarahkan ruhnya terhadap hidup. Di thariqahnya, di dalam fa'budu itu apa? Secara jasmani boleh saya katakan seluruh aktivitas apapun sebelum sholat 5 waktu datang loh ya. Nanti kalau sholat 5 waktu datang, itu berarti tambahan. Aktivitas apapun yang dilakukan baginda Rasul, entah dahar, entah ngunjuk, entah tausiah, entah apapun, ruhnya itu selalu ingat pada Allah. Inilah namanya fa'budu. Berarti nama aktivitas itu sesungguhnya thariqah. Ketika surat Al-Isra ayat 1 datang perintah Rasulullah untuk Isra Mi'raj, baru di situ membawa oleh-oleh sholat. Artinya sangat mudah lewat sholat 5 waktu itu panjenengan ikumang menemui Allah. Karena apa? Karena baik secara fisik maupun secara rohani tinggalkan semua urusan dunia. Tapi opo gak iso. Bundelane wonten niki lho dulurku. Karena kita terus duduk domisili di sini. Coba kalau sudah membawa ini baru bisa lanjut. Wis sampean praktek nonggok salat subuh atau nanti malam. Sibuk no hati sampean sirul asrori. Beda lho. Takjub lho sampean sing gak tahu. Wes takjub. Efek macam-macam kok. Sing jelas teng kuno sampean niku akan terasa beda. Akan terasa beda. Terus akhirnya ngene kula nggih kesimpulan. Aja maneh thariqah aktivitas njoboni salat, njuruni salat gak iso kok. Apa maneh njobonya. Luarnya enggak bisa. Jadi yang disebut thariqah itu adalah jalan. Setiap nama aktivitas itu jalan. Sehingga contoh sholat itu sebetulnya thariqah. Nama sholat itu adalah thariqah. Sedangkan syariatnya adalah sistem ilmu tentang sholat itu syariat. Ada syarat sahnya sholat, ada syarat sah rukunnya sholat, rukun sahnya sholat harus terpenuhi itu. Lah sitok sing durung terpenuhi pada umumnya sah makrifati sholat atinang Allah. Ini yang tidak patek direken. Oh bahasa Indonesia nih. Ini yang tidak begitu diperhatikan bagi umat muslim, bagi umat Islam. Oleh sebab itu lewat media yang sangat sederhana ini saya menyerukan, tolong landasilah sholatmu dengan zikir ini. Beda nanti, beda banget. Jadi wajib lewat thariqah. Tapi sing tak maksud bukan thariqah sing pada umumnya nih belum mboten nggih. Tapi bila mana sampai masuk dalam thariqah pada umumnya, ya padha ae sami.
Thariqah Mutabaroh mengajarkan kita tentang dzikir sirri atau dzikir khafi. Dalam hati ada yang menyuruh masuk keluar nafas Allah, Allah, ada yang hu Allah, ada yang hu urip, ono sing ngoten macam-macam. Nggih. Estu. Padahal gak oleh diomongno iku. Tapi oleh bagi saya sampean cek gampang lho ngoten. Ketahuilah bahwasannya jikalau Anda tidak menyertakan ini, rasa ini enggak iso. Jadi wajib lewat thariqah. Sampeyan rene mang thariqah endi? Jalan, aspalan. Syariati sepeda. Hakikate tujuan. Sampeyan wis ana kene endi thariqah? Sampeyan tinggalno ta? Syariat endi? Sampeyan gledakno lho. Gak kanggo blas. Tapi engko nek mule digawe maneh. Mosok rek ngene iki ekstrim. Lah mboten toh? Ketika saat jenengan duduk di makrifat Allah di makom musyahadah, sampean iki free. Ngerti free? Tapi engko nek didukno maneh ya tetep syariate ya mlaku maneh. Ana sing didudukno terus gak mudun-mudun iku ana gendeng. Akhirnya bagi orang yang sudah akalnya tidak disambungkan urusan makhluk, maka dia tidak bisa dihukumi walaupun secara syariat. Orang yang tidak wajib sholat secara syariat, satu, durung balik, loro, wong turu, telu, wong semaput, papat, wong gendeng. Mboten saged niki. Syariat lho ya, tidak boleh. Karena bighairi aklin. Tapi engko nek waras ya kudu salat maneh. Ngoten paham maksud kula. Ketika salat maneh secara syariat, lah ini jenengan sudah tahu kudu ifat. Niki sing dimaksud waqumu lillahi qanitin. Hafidu ala sholawah was sholatil wusta. Lah iki waqumu lillahi qanitin ay khashiin. Dadi salat iku gak maktubah tok sampean. Was sholatil wusta daime. Yo katut pisan. Paham nggih? Niki tentang masalah thariqah wau. Umpama sampean mlebu thariqah secara sing tak maksud pada umumnya. Lah sampean wis kenal iki ya. Nek menurut kula ya, menurut kula. Sir ya wis tak omongno. Ya wis kari ngempakno niki. Segala aktivitas yang sampean lakoni iku. Termasuk di dalam 5 waktu, wustane lebokno, di luar 5 waktu, wustane ya lebokne pisan. Ngoten to. Dene jenengan sudah kadung ada di sini, ya. Ya jadi tinggalno. Iki sampean damel dalan untuk genahno niki. Paham nggih? Genahno sirul asrori. Dadi hablum minan nas ya berlaku, hablum minallah langsung ya berlaku. Yes, kata Rasulullah niku lho Pak. Pampah bareng. Laksana ikan hidup di dalam air. Walaupun airnya keruh, gak keruh, ikan masih tetap hidup. Seperti itu Bapak. Yang pertama. Yang kedua, napa mang? Oh, ngaten. Apakah Allah itu di dalam dunia? Apakah dunia ini di dalam Allah? Dunia Allah iku makhluk. Dunia makhluk, Allah iku ya makhluk. Pun nyandak? Dereng nyandak? Ngeten. Saya katakan makhluk karena nama. Nama kan sing njaba, Pak. Sik sebutan. Maksud saya makhluk iku karena sebutan. Bukan Allah yang kita sembah itu, bukan. Maksudku itu makhluk itu bukan. Dunia adalah nama. Allah juga nama. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut nama Allah. Nama boten? Nama. Ini sing kula maksud makhluk. Karena nama. Jobo. Lah, substansinya di dalam nama itu siapa? Alladzi subhanalladzi asra bi abdika. Umpama tak omongno sampeyan.
Padahal al-Isra itu bi abdihi. Dialah yang maha suci, asra. Alladzi zat asra kang nglakokake sapa zat hidup bi abdihi kelawan kawulane alladzi. Berarti yang memiliki nama Allah disebutlah hidup. Yang hidup bukan sifat. Sehingga iso nyebut iku lho. Itulah adalah Rob kita. Sebetulnya. Apakah itu di dalam dunia atau tidak dunia itu dalam Allah? Pun ngeten. Sampai ngerti? Nah, wis niki mawon Gus. Amin. Tak cukup kabeh. Piring jenenge wadah. Niki napa jajan apa Pak niki? Tenggo iki napa namine? Penggo. Yes, pelangi. Ya. Tak tuk ning ngajeng sampean. Hetah. Apakah iki laksana Allah ya? Apakah Allah itu di dalamnya? Apakah dunia itu terus jenengan di dalam Allah? Sampean Pak, nek wis iso ngilangi nama-nama ini di dalam Al-Baqarah ayat 115. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Ini kan berarti masih ada dua, ya tak? Sama dengan ini, masih ada sebutan piring, ada sebutan jajan pelangi, masih ada sebutan. Wis, sekarang tugas sampean adalah hilangkan sebutan ini. Kalau kita preteli dunia, di dalam Al-Hikam beliau dawuh ad-dunya ay al-aghyar. Maksudnya al-aghyar, dunia itu kenikmatan dunia disebut al-aghyar, hiya dzulumatun, menggelapkan hatimu. Nama ini gelepno sampean, nipu sampean. Nama-nama lo nipu. Supaya jenengan gak tertipu, maka jangan lihat namanya. Lihatlah yang memiliki nama. Bagaimana caranya? Kembali lagi kepada kholwat ini. Kalau sudah titik la ilaha illa ana, maka musyahadah, mohon maaf, mboten enten Pak nama niki, nama piring sudah nggak ada. Sehingga muncul ning Quran bahasane ana. Dibahasakan ana. Ning Quran ya, ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Itu yang berucap adalah Rob lo ya. Rob, bukan makhluk. Rob. Hal ini akan terjadi pada setiap diri manusia manakala dia sudah menghilangkan seluruhnya selain daripada itu loh. Aku untuk mengenalkan diriku terhadap hambaku, maka tak zahirkan diriku lewat nur. Maka disebut nurullah, cahayane Allah, yaiku wujudin dunia saisine iki. Iku nurku. Semata-mata untuk mengenalkan dirimu hambaku, mengetahui diriku yang sebenarnya. Anda akan bisa melihat wujudnya matahari manakala Anda itu sudah melewati sinar matahari. Adanya sinar matahari sebagai bukti adanya wujudnya matahari. Tapi Anda sepanjang masa tidak akan pernah tahu wujudnya matahari manakala kau melihat sinarnya matahari. Gak mampulah kau melihat wujudnya karena kena cahayanya. Kau harus masuk dalam cahaya itu, melewati, baru kau tahu bagaimana sih wujudnya matahari. Artinya tinggalkan semua nur di dunia ini. Masuklah lewat nur itu untuk menuju wong Jawa ngarani gumlewang liwung. Baru nyata tampak. Itulah yang dimaksud la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Nyata. Jadi tak jawab dua opsi.
Kalau opsi yang pertama ada dua, dimanapun kau menghadap di situ ada wajah Allah. Allah ya di dalam dunia, dunia ya di dalam Allah. Bingung niki sampean. Biar enggak bingung, tiadakan semuanya itu. Tiadakan. Cara meniadakan, masuklah dalam bimbingan la ilaha illa anta yang pernah dilakukan oleh Nabi Yunus saat ketika dia beruzlah di dalam perut bumi, perut ikan. Beliau nggak ingin keluar, Pak, boten. Dia bertobat itu, makanya subhanaka inni kuntu minadz, dia merasa dolim nang Allah. Orang-orang yang hatinya sudah duduk di sirul asr, dia di syu'arul basyirah itu sebetulnya jenengan iki merasa dolim awalnya pada Allah. Tidak ada niat untuk keluar dari perut ikan. Kita ngakoni dolim itu jenenge tobat. Berarti wong sing dzikir di syu'arul basyirah itu orang yang bertobat. Inilah tobatan nasuhan. Ketika Allah sudah menganggap selesai prosesnya, ditaruh di ainul basyirah, diterima. Fataba alaihi fatalaqa adam mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam diampuni dosanya, kesalahannya setelah makan buah khuldi itu. Kan? Sami jenengan nggih ngoten. Semua dosa-dosa kesalahan roh menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, bercinta, akhirnya diampuni Allah. Sebagai kekasihnya lah jenengan iki, ngoten lho. Jadi apakah dunia itu di dalam Allah? Apakah Allah itu di dalam dunia? Anda tidak akan bisa menjawab kedua-duanya itu manakala nama itu masih ada. Kalau mengatakan, oh Allah itu di dalam dunia, ya nak akal ya bisa jawab. Mereka iya nak jopo iya nak jero lah ngono. Oh dunia itu di dalam Allah. Akal jawab, iya dalam kekuasaan Allah. Isih loro, Pak. Cara wong ngetepil gak iso titis. Karena masih ada bayang-bayang loro. Tak delok manuke situ loro. Asine piro sih? Tak delok manuke bayang-bayangane, tak tepil bayang-bayangane. Terus akhirnya gak kena. Gak titis. Hilangkan. Sampai kalau pengen tahu Allah ya dunya ya ning dunya, dunya iku ya ning Allah. Tapi bukan maksudnya dunia itu makhluk, Allah bukan maksudnya makhluk. Kalau selagi masih makhluk, dunia masih makhluk, jangan kira kau akan bisa sampai. Jangan kira. Paham nggih? Nggih. Nggih. Sing ngelu babano, cek ngelu dhisik. Nggih. Ada lagi, monggo. Bagi mereka yang enggak ada kesempatan, saya tetap membuka lewat WA di nomor kula ya. Saged mengki telepon bisa atau WA saged nggih. Saiki ganti ibuke ngoten nah. Monggo menawi wonten. Wonten ibu-ibu, mboten. Oh ngantuk nggih, ngapunten nggih. Pak Pur diumumkan nggih. Oh ya, bulan depan pertemuan di Balung nggih. Insyaallah nggih. Ya alamat nanti di Sherlock nggih, di grup nggih. Di Balung nggih. Ya mohon maaf untuk Bapak Ibu yang pada kesempatan ini belum berkesempatan untuk bertanya, masih ada kesempatan yang lain nggih di bulan depan insyaallah nggih. Nah, nggih. Terus ini enggak ada satu lagi, enggak ada nggih. Ditutup mau ada jenengan. Oh ditutup nggih. Nggih sampun Yai cekap nggih. Nggih. Ngapunten Kang Kadah, mbok menawi wonten kalimat yang tidak pantas didengar atau menyinggung perasaan, saya atas nama pribadi nyuwun agungi pangapunten. Mulai awal sampai akhir apa yang telah diberikan Allah senantiasa semata-mata itu bentuk sifat rohimnya Allah terhadap kita, kasih sayang Allah terhadap kita demi masa depan yang abadi, supaya estu kita digolongkan Allah dan anak putu kita di dalam golongan ahli syuhud, para kekasih Allah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana
bifutuhil arifin wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Fatahu ya Alim iftah lana wa ilaihim bifituhil arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.